Oke, sambil nunggu yang lain ya, kita sedikit bahas aja. Agak sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang juga ada update di Simak Wastu Digital tentang absen ya, tentang absen, lalu tentang materi dan tentang tugas. Nah, biasanya kan kalau tugas itu kita bikinnya di ini ya, Google Classroom gitu. Nah, kalau sekarang ada satu fitur nanti di Simak Wastu Digital itu untuk pengumpulan tugas, tapi mungkin fiturnya belum aktif. Cuma nanti kita cobalah ya. Lalu tetap sih mungkin backupnya saya bakal pakai Google Classroom untuk tugas ya, atau untuk UTS biasanya untuk ini apa upload berkasnya. Lalu nanti juga karena kan ini praktek ya, jadi agak sulit juga kalau praktek online itu. Jadi mau nggak mau saya harus menggunakan ya Zoom itu. Nah mungkin nanti ya apa bisa juga ditanyakan kalau ada yang tidak jelas gitu ya, bisa juga nanti ditanyakan di grup WA. Nah, atau mungkin juga bisa interaktif langsung di sini. Yang jelas kalau yang namanya praktek berarti kan harus dicontohkan. Nah mungkin saya mencontohkannya melalui ini gitu ya, melalui video conference ini. Oke. Ya, sepertinya belum ada yang masuk lagi ya. Oh, tidak ada lagi. Sebentar, saya sambil nge-admit yang masuk. Oke, ini bagi yang telat, tetap ini saya rekam ya. Saya rekam, nanti bisa saya share juga si pertemuannya, yang Zoom-nya. Jadi kalau ada yang terlambat mungkin nanti bisa lihat videonya juga. Mungkin nanti saya share-nya di YouTube, tapi nggak umum ya. Saya setting private, jadi hanya yang punya link aja yang bisa buka gitu. Karena kan khusus pembelajaran kita ya, jadi nggak akan dibuka secara umum gitu. Nah, jadi khusus untuk dokumentasi aja apabila ada teman-teman yang terlambat gitu, atau yang kurang dimengerti bisa melihat lagi videonya yang kita bahas di setiap pertemuan. Oke, saya mulai bahas aja ya sedikit ininya apa teknisnya seperti apa. Dimulai dari sini. Mungkin share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke, di sini ada sistem baru ya di Simak Wastu Digital itu. Jadi sekarang sudah ada, mungkin sebelum-sebelumnya kan kadang-kadang ada dosen yang beda ininya ya, apa komponen penilaiannya ya. Nah sekarang mungkin sudah disamakan, tapi mungkin bobotnya berbeda. Cuman komponennya ada 4. Ada presensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah kalau di sini presensi itu 10% untuk perkuliahan ini, lalu tugas 25%, dan UTS 25%. Nah, di sini UAS 40%. Kenapa lebih besar? Karena UAS rencananya akan project base, jadi nggak ujian gitu ya. Tapi kalau yang UTS mungkin masih tes gitu ya, entah itu tes praktek atau tulis. Nanti saya lihat ininya apa situasi yang memungkinkan seperti apa. Nah, sehingga bobotnya hampir sama dengan tugas. Karena kalau tugas itu isinya bisa berupa kuis, bisa berupa ya tugas apa mandiri gitu ya, dari materi-materi yang diberikan. Nah, sementara kalau UAS itu nanti pengumpulannya ya tetap di akhir pas waktu UAS, pas waktu jadwal UAS. Tapi karena nilainya, karena misalnya waktunya panjang dan bobot nilainya lebih besar. Gitu. Lalu selain komponen penilaian, ada kriteria penilaian. Di sini juga sudah ada. Ini berdasarkan aturan yang sekarang berlaku di Wastu Kencana. Nilai-nilainya seperti ini. Nilai A, rentang nilainya antara 80 sampai 100, lalu B 60 sampai 80, C itu 40 sampai 60, yang D 40 sampai 40 ke bawah,
ya 20 sampai 40, lalu yang kayak itu adalah 20 ke bawah. Jadi kalau mau lulus itu minimal ya di atas 40 ya dapat C gitu. Ya itu harus lulus itu. Tapi kalau di bawah 40 berarti nggak lulus D atau E gitu ya. Nah, selanjutnya ke teknis perkuliahan. Nah, di sini kita akan menggunakan WhatsApp group untuk pendataan absensi. Jadi nanti yang tadi sistem absennya seperti tadi ya, jadi tulis NIM sama nama aja. Bagi yang belum absen ya absen aja langsung di situ. Karena nanti setelah selesai perkuliahan akan saya rekap dan nanti saya input di Simak Wastu Digital. Setelah itu baru divalidasi oleh salah satu yang mengikutinya. Lalu Google Classroom atau Wastu Digital itu untuk pengumpulan tugas UTS dan UAS. Tapi mungkin karena UASnya project base, nanti akan dijelaskan lebih lanjut teknisnya seperti apa, karena nggak akan mungkin harus mengupload seluruh aplikasinya, entah nanti dipresentasikan seperti apa, nanti ada penjelasan lebih lanjut ketika kita sudah menjelang masuk penggunaan mengerjakan project base itu. Nah, project base ini akan dimulai setelah UTS ya. Setelah UTS itu akan mulai membuat project base-nya. Nah, lalu selanjutnya Zoom meeting ini akan digunakan untuk penyampaian materi, praktikum dan diskusi juga. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan nanti ada sesi tanya jawabnya setelah materi disampaikan. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan kuliah dan pengenalan Code Igniter. Jadi di sini kita sudah belajar framework yang sebelumnya mungkin hanya belajar PHP native ya terakhir ya. Nah, ini akan lebih lanjut menggunakan framework dan framework yang akan kita gunakan adalah CI. Nah, mungkin di pertemuan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang si framework-nya, tapi mungkin nggak akan ada praktek sih sekarang. Jadi hanya perkenalan saja. Nah, lalu nanti minggu depan mulai masuk ke instalasi CI-nya seperti apa, lalu mulai praktek gitu. Nah, kemudian nanti di pertemuan ketiga mulai dibahas tentang model view controller atau MVC. Kemudian pertemuan empatnya adalah konversi penulisan kode pada CI. Jadi ada aturan-aturan di CI yang lebih mempermudah dalam proses coding. Nah, kemudian di pertemuan kelima ada konfigurasi CI untuk URI segment. Nah, di sini nanti konfigurasi lebih lanjut karena nanti di pertemuan kedua juga sebetulnya sudah dijelaskan tentang konfigurasi minimum untuk CI itu sendiri. Nah, lalu nanti di pertemuan ke-6 ada koneksi ke database dan yang ketujuh ada integrasi dengan admin LTE. Nah, ini sebenarnya kita sudah menggabungkan antara framework CI dan framework CSS yaitu Bootstrap. Nah, setelah itu baru kita ke UTS. Nah, di UTS di sini nanti ada soal yang harus dikerjakan. Nah, kemudian masuk ke pertemuan 9 setelah UTS akan dibahas tentang CRUD ya. Nah, CRUD di sini ya create, update, delete ya. Nah, lalu di sini sebetulnya sudah mulai pemilihan topik untuk nanti proyeknya seperti apa. Proyeknya sih proyek sederhana, yang penting materi yang materi yang sudah dipelajari itu bisa dipraktekkan. Ya. Ya, ini katanya masih ada yang belum ke invite. Saya udah accept all nih sebetulnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan 11 ada tentang detail data untuk membuat tampilan data dari database. Nah, dari sini nanti pertemuan 12, 13 dan ini sebetulnya cuman fitur-fitur tambahan yang bisa digunakan di CI yang bisa membantu kita membuat sebuah proyek nanti kalau misalnya digunakan untuk ini ya skripsi gitu atau mungkin untuk menjalankan project base yang lain gitu ya.
Ya, sebetulnya hanya sampai sini aja untuk pendahuluan awal. Nanti saya akan masuk ke framework. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sok, silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk aplikasi pemrogramannya pakai apa, Pak? Kita menggunakan framework CI, yaitu bahasa PHP ya. Jadi harus PHP. framework itu bahasa harus mengerti. Iya, betul. Ini bahasa PHP. Iya, betul. Yang Rahmat Ogi, penguasa yang Rahmat Ogi ya, nggak bisa save ya. Kira-kira jelas ya untuk ini aturan tugas dan lain-lain, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak, nanti saya langsung masuk ke materi pendahuluan CI-nya. Pak, Ya, gimana? untuk itu apa nanti project base-nya apa? Contohnya kayak gimana sih, Ya, Pak? ya. Jadi nanti buat aplikasi jadi akan saya buat CI, topiknya bebas Konsepnya seperti gimana sih, Pak? apa. Nanti ada tag dan CI, topiknya aplikasi bebas seperti apa. Nah, tapi karena nya yang enggak seperti yang dan ini bisa ini ketika tersebut gitu. Dan mungkin nanti nggak akan satu orang ya, di project gitu ya, 2 orang gitu. Kalau kebanyakan juga nggak bagus ya, biasanya kalau kebanyakan satu orang yang kerja, sisanya nanti kan, jadi saya lebih baik dibikin si grupnya 2 orang aja. Oke, kalau tidak ada saya masuk ke sedikit materi ya. Ya, Baik, kita Pak. sekarang masuk ke oke. Sekarang kita masuk ke framework. Nah, framework itu apa sih gitu ya? Nah, framework itu ya atau yang di sini digunakan untuk membuat sebuah web, tapi ada semacam apa ya? Jadi ada polanya ya, udah jadi gitu, semacam template lah. Tapi di sini berbentuk PHP. Kan framework itu macam-macam ya, tidak hanya PHP aja yang memiliki framework. Nah, di sini isi framework itu sebetulnya kumpulan-kumpulan program atau kode-kode yang sudah dibuat jangan rupa sehingga kita bisa menggunakan tools-tools tersebut atau library tersebut. Fungsinya apa? Supaya ya lebih cepat pembuatan sebuah aplikasinya gitu. Lalu bagaimana sih cara kerja framework? Nah, di sini kalau kita bekerja dengan framework, ya maksudnya kenapa harus pakai framework gitu ya pertanyaannya gitu. Toh bahasa pemrogramannya kita pelajari juga kita sudah bisa bikin aplikasi. Ya memang bisa, tapi kalau menggunakan framework, pekerjaan akan lebih cepat karena ada beberapa kode-kode yang umum, yang rutin itu biasanya sudah dibuat, kita tinggal panggil aja. Misalnya seperti koneksi database, menampilkan database, terus membuat tabel atau membuat form login, itu sudah disiapkan. Kita tinggal panggil tools-nya aja. Nah, selanjutnya framework itu sendiri dia memiliki standar untuk aplikasi sehingga si file-filenya terorganisir dengan baik, lalu bisa digunakan dalam kerja tim, ya, dalam kerja tim. Jadi karena dia punya aturan, ya aturannya harus diikuti, nah sehingga mengikuti apa namanya
pekerjaan orang lain gitu. Jadi nggak masing-masing kan. Kalau misalnya kita bikin aplikasi sendiri dari nol, itu kan gaya penulisannya tuh masing-masing beda ya. Misalnya yang satu sukanya seperti ini gitu ya, metode penulisannya atau logikanya seperti ini. Tapi dengan framework itu bisa lebih terorganisir, baik berupa filenya atau berupa cara penulisan codingnya. Nah, lalu yang tools dan library yang siap pakai, misalnya untuk fitur untuk ngeprint itu kita nggak usah bikin lagi codingnya, atau fitur untuk security kita nggak usah bikin codingnya, kita tinggal panggil aja. Nah, itu bisa lebih menghemat waktu. Nah, jadi kita tinggal hanya pelajari aja itu si fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, rata-rata framework itu dibuat di bahasa pemrograman yang sudah populer ya. Saya rasa saat ini sudah mulai menggunakan framework atau mulai membuat framework. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini bahasa pemrograman PHP aja ada banyak ya, ada CodeIgniter, ada YI, ada Slim Framework, Zen Framework, Laravel, Symfony, Cake gitu ya. Terus CSS sendiri juga ada frameworknya seperti Bootstrap, Materialize, ya, Tailwind, CSS. Nah, lalu JavaScript juga ada Angular, ada React, Ember, lalu ada Java juga ada Spring, nah Python juga ada Django, nah macam-macam. Nah, framework ini sebetulnya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang bekerja yang bergerak di bidang IT, yang fungsinya untuk mengembangkan si aplikasi tersebut. Jadi biar lebih misalnya nih framework PHP, misalnya bahasa pemrograman PHP, mereka mengembangkan CI. Nah, fungsinya supaya lebih mudah aja dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, otomatis perusahaan yang menyediakan CI ini dia akan selalu mengupdate si framework tersebut. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya kan memang lebih cepat kita dalam bekerja. Cuman kekurangannya kalau framework itu kita mau nggak mau harus ngikutin update-nya. Jadi misalnya sekarang ya, seperti sekarang kan CI ini sudah ada CI 4. Nah, tapi kalau untuk mempelajari dari awal saya rasa terlalu berat yang untuk CI 4. Jadi yang akan kita pelajari itu CI 3 aja dulu, karena CI 3 itu lebih mudah untuk dipelajari. Nah, jadi kekurangannya cuma itu aja. Jadi kita harus ngikutin si perkembangan si framework-nya. Jadi bisa aja framework-nya ada perubahan fungsi, ya ketika kita ganti versi biasanya fungsinya ada yang berubah, tapi ada juga yang tidak berubah secara signifikan. Nah, itu sih kekurangan kalau menggunakan framework. Nah, lalu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya ya umpamanya kalau misalnya kita bekerja tanpa menggunakan framework atau seperti PHP native, itu kita bekerjanya benar-benar detail. Jadi kita harus dari awal banget, misalnya bikin menu untuk tampilan awal seperti apa, menu login seperti apa, logout atau ya forum atau macam-macam, itu benar-benar dari awal disusun gitu. Nah, tapi kalau menggunakan framework ibaratnya kita menggunakan alat. Jadi kalau digambarkan seperti orang bajak sawah udah pakai alat. Nah, jadi akan otomatis kan bisa lebih cepat ya dalam penggunaannya. Nah, itu sih fungsi untuk si framework-nya. Nah, lalu kenapa saya memilih CodeIgniter untuk yang dipelajari? Karena CodeIgniter ini lebih simple ya, lebih mudah untuk awal-awal yang belajar tentang framework. Karena umumnya si framework itu sudah menggunakan konsep model view controller. Nah, di sini dasar-dasarnya di CI ini lebih mudah dipelajari. Ya, memang saat ini sudah masuk ke CI 4, tapi kalau untuk dipelajari dari awal, dari mulai PHP native masuk ke sebuah framework, baiknya sih ke CI 3 dulu, karena ada perubahan yang signifikan antara CI 4 dan CI 3 ya. Nah, ini yang biasanya kalau yang belum terbiasa dengan view model controller ini agak repot gitu. Makanya kita kalau mau belajar pertama-tama untuk view model controller ya enaknya sih pakai CI. Karena kalau misalnya kita mau pelajari yang JavaScript misalnya seperti React atau misalnya Angular gitu ya, itu konsepnya sama. Jadi ada model view controller juga. Nah, nanti jadi tidak akan terlalu sulit ketika kita mempelajari framework lain atau
ya mempelajari yang lain gitu ya kalau kita sudah menguasai si konsep si MCV-nya ini gitu. Nah, karena memang framework ini gampang gitu ya digunakan, jadi banyak orang menggunakan seperti untuk portal, untuk startup, untuk e-commerce dan macam-macam. Dan bentuknya tuh macam-macam sekarang karena kan framework itu banyak gitu ya. Nah, jadi untuk dasar sekarang yang kita akan pelajari ya CI dulu gitu. Nanti selanjutnya mungkin akan belajar lagi yang lain. Nah, ini saya bahas sedikit lagi ya. Tadi saya sudah singgung ya kelebihan menggunakan Code Igniter, ukurannya kecil. Jadi kalau Code Igniter itu ukurannya kecil, kita cukup download source code-nya, lalu kita masukkan ke exam, tinggal dijalankan. Jadi kalau misalnya kayak dokumentasinya dihilangkan, paling nggak cuma 5 mega. Tapi kalau untuk framework lain itu biasanya lebih besar karena dia harus ada engine-nya. Jadi dia kayak memiliki template engine atau ORM yang biasanya sih akan memperlambat proses, tapi memang tergantung dari si framework-nya dan kegunaan si framework-nya tersendiri. Makanya kalau untuk awal-awal sih enaknya memang belajar CI aja dulu. Nanti setelah kita mengerti, nah itu baru kita bisa belajar yang lain. Lalu konfigurasinya minim, jadi nggak terlalu ribet gitu konfigurasi untuk CI ini. Paling cuman konfigurasi path-nya, konfigurasi database, udah selesai. Sisanya sih untuk yang nanti kan ada pertemuan khusus ya untuk membahas tentang konfigurasi secara lebih jauh seperti yang URI segment itu nanti akan saya jelaskan juga di satu pertemuan khusus. Tapi untuk awal-awal konfigurasinya nggak susah, hanya untuk setting path aja dan kalau itu juga kalau koneksi database ya kalau tidak terkoneksi dengan database kita nggak harus setting database-nya. Tapi kalau untuk koneksi berarti kita setting database-nya. Dalam setting database pun nggak terus susah, kita hanya tinggal masukin nama tabelnya, maksudnya nama database-nya, password-nya dan user-nya, itu udah tinggal panggil aja. Nah lalu di sini karena framework ini banyak orang yang pakai, jadi komunitasnya juga banyak. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan dalam mempelajari CI ini, kita tinggal masuk ke komunitas, lalu bisa tanya jawab ya, dan biasanya sudah banyak solusi-solusinya. Kemudian dokumentasinya lengkap, jadi kita tinggal dari file CI yang kita download itu sudah ada dokumentasinya, kita bisa pelajari atau juga bisa pelajari secara online. Di websitenya itu udah ada dokumentasinya yang berupa perintah-perintah yang kita butuhkan. Misalnya kita mau cari perintah untuk koneksi ke database seperti apa gitu, atau untuk menampilkan sebagian field itu seperti apa. Nah itu ada di dokumentasinya. Walaupun sebetulnya bahasanya kan yang digunakan adalah PHP. Nah, bahasa yang digunakan PHP ini dia hanya berupa yang harus kita pelajari itu adalah nama-nama fungsinya saja, tapi dasarnya itu adalah si PHP itu sendiri tetap harus kita kuasai gitu. Nah, selanjutnya persyaratan apa sih yang harus dipelajari sebelum belajar CI? Yang jelas otomatis HTML ya, HTML harus kuasai dengan udah syarat lah kalau yang namanya pemrograman web itu harus bisa HTML. Lalu PHP dasar ya seperti koneksi database gitu ya, seperti ya yang dasar-dasar PHP lah itu harus dikuasai. Nah, yang kemudian juga ada OOP-nya PHP, jadi cara buat kelas, terus cara manggil kelas, nah itu udah harus dikuasai karena CI itu sendiri dia menggunakan OOP ya. Gitu. Oke, nah materinya cukup sekian ya, jadi nggak akan terlalu banyak. Nah sekarang sih mungkin kita lebih ke diskusi aja. Silahkan siapa yang mau bertanya, silahkan. Untuk framework-nya tersendiri itu maksudnya ini apa namanya lebih jelasnya itu apa sih Pak? Ya, oke, ya mungkin belum terlalu terbayang ya framework-nya seperti apa. Iya Pak. Gini, mungkin saya kasih contoh. Saya screen dulu ya. Ya.
Nah, contohnya kayak gini ya. Ini udah kelihatan belum share-nya? Nah, ini ya. Ini kan jadi kalau misalnya kita bikin pakai apa namanya? Pakai PHP natif, itu kan kita harus bikin file-file ini satu-satu ya. Harus bikin file ini apa satu-satu gitu. Nah, tapi kalau menggunakan framework itu sudah kita tinggal download lalu tinggal kita modifikasi. Tapi memang belum berbentuk seperti aplikasi. Cuman perintah-perintahnya itu tinggal kita gunakan. Jadi seperti perintah untuk koneksi database, perintah untuk koneksi ke apa misalnya untuk security, itu sudah ada semua. Jadi tinggal digunakan aja. Nah, sebetulnya jadi kayak semacam aplikasi yang masih bentuknya umum gitu. Nah, karena aplikasinya bentuknya umum, nah ini tinggal kita modifikasi menjadi aplikasi yang kita inginkan. Tapi kita tidak bikin dari nol. Jadi kalau misalnya PHP natif kan kita bikin dari nol tuh setiap filenya gitu ya. Nah, kalau ini enggak, jadi beberapa file sudah ada, tinggal kita modifikasi dan prosesnya akan lebih cepat gitu. Nah, itu fungsi framework itu sendiri gitu. Makanya namanya framework karena disebut sebagai kerangka kerja gitu ya. Aplikasi yang dipakai HTML aja Pak atau gimana Pak? Aplikasinya kan namanya frameworknya kan namanya CI. Nah, aplikasinya itu sendiri ya bahasanya PHP. PHP dan ya base-nya kan karena yang namanya database ya berarti dia harus apa namanya menguasai HTML. Karena di sini juga filenya nih kalau saya lihat di sini kan ada folder controller ya. Nah, di sini ada misalnya ada file controller. Nah, ini ada kehadiran misalnya. Saya buka. Editornya apa Pak? Pakai Sublime? Nah, kalau editor saya pakai Sublime. Oke Pak. Nah, ini editornya kayak gini ya. Editornya saya pakai Sublime. Jadi kalau saya buka di sini, ini udah ada. Kita nanti pakai sistem apa namanya ya sistem kelas ya. Maksudnya OOP si PHP-nya harus memang dikuasai, tapi itu berjalan lah nanti akan lebih mudah. Nah, ini skripnya ya seperti skripnya skrip PHP. Jadi kita mau bikin apa nih gitu. Mau menampilkan apa database. Nah, ini seperti ini ada perintah-perintahnya. Ini perintahnya perintah PHP semua. Cuman ada apa lebih terorganisir lah. Kalau pakai framework itu lebih terorganisir. Jadi posisi mana file yang berhubungan dengan database gitu, mana file yang berhubungan dengan antarmuka, atau mana file yang akan mengatur lalu lintasnya itu lebih tergantung framework gitu. Sementara kan kalau misalnya kita native itu kan kita apa namanya ya benar manual dan kadang-kadang kan ngacak gitu. Ini file ini isinya koneksi database dan begitu juga untuk ngatur lalu lintasnya dan biasanya kan kita bingung ini pokoknya di mana gitu. Nah, tapi kalau menggunakan framework itu kan sudah apa? Sudah diatur, dia akan lebih terorganisir lah. Apalagi kalau bekerja tim. Kalau bekerja tim itu akan lebih mudah gitu. Oke. Kira-kira ada lagi pertanyaannya? Ya, nanti kita akan lebih jelas lah. Mungkin minggu depan kita akan coba praktek instalasinya ya. Instalasinya seperti apa. Jadi dari situ mungkin mulai agak kebayang nih. Oh ya, ini ternyata seperti ini. Kalau sekarang mungkin belum terlalu kebayang karena saya hanya berbicara secara umumnya aja. Si framework itu seperti apa. Nanti si aplikasinya ya aplikasi web jadinya gitu. Aplikasi web berupa web. Ya berupa aplikasi web lah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk aplikasi framework itu download juga, Pak? Ya, nanti di-download di ininya apa website koordinatornya. Tapi nanti saya sediakan lah. Saya sediakan nanti saya share aja. Soalnya nggak terlalu besar sih filenya. Jadi saya tinggal share biar sama ya ininya aplikasinya. Kan masih mentahan nih, masih kosong lah, mentahan bukan kosong sih, masih bentuk default. Nah, nanti kita bisa edit bareng-bareng gitu. Oke, ada lagi?
Nah, intinya sih sebetulnya framework ini hanya berfungsi untuk membantu kita dalam proses pembuatan sebuah proyek atau sebuah aplikasi gitu ya. Aplikasi yang bahasa pemrogramannya adalah si PHP. Nah, kenapa tadi disebutkan bahwa harus memahami PHP dasar dulu gitu? Karena si framework itu kan kita bisa memodifikasi. Misalnya saya pengen mengatur tentang tampilan tabel gitu. Nah, itu kalau kita nggak ngerti tentang si bahasa PHP-nya juga agak sulit gitu. Jadi si framework itu hanya menyediakan lahan-lahannya aja. Ini loh lahan untuk koneksi database di sini gitu ya. Ini lahan untuk menampilkan login di sini gitu. Nah, ini tinggal kita edit aja. Tapi kalau kita tidak ngerti bahasa PHP ya akan sulit untuk editnya atau untuk ngebuatnya gitu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Tapi tetap kalau aplikasi CI yang baru kita download itu ya belum bisa kita gunakan karena memang hanya baru kerangka aja. Itu belum jadi gitu ya. Nah, nanti kita susun sampai dia jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau sekarang mungkin agak bingung ya, masih belum terlalu hafal ya seperti apa. Iya, Pak. Minggu depan ini Pak. Minggu depan mulai pakai CI, Pak. Iya, minggu depan kita mulai pakai CI, kita mulai ke pembahasan ininya, cara instalasinya dulu. Nanti kan saya bagiin filenya, cara instalasinya kayak gimana, saya konfigurasinya seperti apa, gitu. Jadi biar ya biar bareng-bareng lah belajarnya. Belajarnya jadi belajarnya saya juga nanti nggak langsung tengah-tengah ngedit gitu, enggak lah. Kita mulai dari step by step, mulai membuat sebuah file, bisa tampil seperti apa. Belum lagi nanti ada konsep view model controller yang itu harus dikuasai. Ya, view model controller ya singkatnya seperti inilah. View model controller itu punya urusan, maksudnya punya fungsi masing-masing. Misalnya kalau untuk view itu urusannya untuk menampilkan. Kalau controller fungsinya untuk komunikasi antara si yang menampilkan dengan si database. Sementara si model itu fungsinya untuk berhubungan dengan database. Nah, semuanya itu ditulis oleh bahasa PHP, cuma dikelompokkan aja. Nah, dikelompokkan jadi akan lebih teratur gitu. Walaupun karena kita kan sudah tahu PHP nih, asumsinya kita sudah tahu PHP, kita bisa aja nulis script koneksi ke database di bagian view, bisa aja, tapi jadi ngacak kan ya. Jadi nggak rapi lagi gitu. Justru dibikin model view controller itu supaya lebih rapi, yang tujuannya kalau kita bekerja dengan tim akan lebih mudah dan dokumentasinya juga akan lebih mudah. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau boleh minta izin Pak buat lihat tampilan CI-nya Pak. Biar ada pandangan tampilan aplikasinya gimana gitu Pak. Gini, kan ya udah pernah akses ini kan website Wastu kan? Iya Pak. Nah, itu pakai CI. Nah, itu contohnya. Oh, jadi CI itu kalau template Pak ya? Bisa digabungkan dengan template, bisa berupa kerangka aja gitu. Jadi kayak PHP, sebenarnya kerangka PHP sih itu sih. Kerangka PHP. Cuman kalau yang Wastu itu kan memang sudah digabungkan dengan framework dengan framework Bootstrap, bukan Bootstrap, maksudnya framework CSS. Jadi tampilannya jadi lebih bagus gitu. Tapi kalau belum digabungkan ya tampilannya kayak PHP biasa aja gitu. Nah, cuman nanti kan makanya ada satu pertemuan kita ngebahas tentang si admin ini ya, admin LTI gitu ya. Masalah sebentar. Iya Pak. Nah, itu penggabungan antara Bootstrap dengan CI. Jadi biar tampilannya lebih bagus gitu. Karena kalau hanya CI aja berarti hanya PHP aja polos gitu ya. Nah, kurang bagus lah tampilannya. Jadi supaya bagus nanti kita gabungin lagi dengan framework yang lain seperti CSS gitu. Oke. Ada lagi? Intinya cuma untuk menyediakan